Gue baru deg-degan masuk konten kayak gini anjir. Udah kayak di penjara gue. Bukan tentang gaji-gajian. Udah siap. Apa aja pertanyaannya? Ih, deg-degan banget gue. Ih, deg-degan banget. Ih, jangan sedih ya. Gue gak mau sedih pokoknya. Tes. Yo, pulang. Oh, pertanyaan. Kirain kayak pesan. Kirain ngomongin pesan-pesan gitu enggak ya? Bangkunya enak juga nih. Ini sebenarnya tuh Ini yang rambut gue udah bener gak sih? Gue enak nih rambutnya. Yang lihat di TikTok, masih TikTok ya? Iya. Doa kan pasti baik banget ini. TikTok IG sama YouTube. Adik gue nonton soalnya. Udah nggak apa-apa. Dan nanti kita tag. Udah siap bang? Tadi dulu rambut gue. Gak kelihatan di sini mah, kelihatannya botak. Gak tertarik dapet. Oh, pertanyaannya yang hadiahnya. Mana tadi? Lalu. Udah di up. Gue malah pengen ketawa lagi sama. Oh, oke. Siapa yang nanya? Siapa yang jawab? Waduh, pantesan ada tisu ya. Gak ada tisu. Bisa. Ntar dulu soalnya apa aja dulu. Kok putih banget ya? Belum. Apa tadi apa? Gue udah mau nangis. Mama. Ibu. Bunda. Mama. Ibu. Ma. Ibu. Momski. Enggak bercanda, aku panggilnya Mama. Mama. Kalau gue Mama Lia. Manggilnya Ina. Ibu. Beda-beda sih. Maksudnya dalam kayak mama, ibu gitu. Mama. Ibu sama. Mama. Ibu. Gua manggil ibu gua tuh Mama. Dulu sih gue sempet deket sih, maksudnya deket banget. Cuman karena mungkin ada beberapa konflik gitu yang karena kayak egoisan gue sendiri, gue jadi agak ada jarak sekarang sih. Apalagi kan karena gue sekarang udah kerja gitu, terus waktunya udah kebagi, orang tua gue juga kerja gitu. Jadi kita ketemu cuman malam, tidur bareng, berangkat lagi udah beda lagi kita. Dekat banget masa-masa kayak SMP, SMA, sampai kerja aja dia tahu gimana. Cuman gak sedekat yang kalian pikir ya. Maksudnya kayak gue kalau abis kuliah langsung masuk kamar, terus pas jam 10 pas udah pada tidur gue baru keluar, karena gue menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue itu harusnya gak usah gue jawab gitu. Dekatnya sedekat kayak adik kakak aja, kayak gimana ya? Ya gitu deh, deketnya kayak cerita-cerita juga tentang apapun tuh ke bunda. Gimana ya? Sebenarnya mamaku udah meninggal dari aku umur 4 tahun. Ya apa-apa. Sedih apa enggak? Deketnya belum terlalu karena masih kecil ya, jadi belum terlalu deket banget. Ibu gua tuh walaupun suka marah-marah ya, tapi dia tuh benar-benar baik sih sebenarnya buat gue. Kayak sekarang gue tuh kayak udah nggak tinggal sama dia ya, dia tuh kayak jadi kelihatan baiknya sama gue. Mulai kayak sering ingetin udah makan atau belum juga, lagi ngapain, pokoknya sering banget dia nelpon. Walaupun pertanyaannya juga nggak penting, dia pengen sekedar ngeliat muka gue, sama pengen lihat gue lagi ngapain aja gitu. Jadi gue kayak sekarang ngerasanya dia tuh baik banget, beda sama rasanya kayak dulu gue masih suruh sama dia, masih sering berantem walaupun hal yang nggak penting gitu.
sedekatnya dekat sebenarnya, cuman nggak deket gimana ya? Ya lebih banyak ngomong itu mama daripada saya gitu. Oke? Cukup dekat. Ya cukup dekat gitulah pokoknya. Apalagi sebelum ibu meninggal. 1 tahun sebelum ibu meninggal tuh benar-benar apa ya? Ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Dan di situ tuh saat itu aku belum masuk kuliah, aku masih ikut les buat masuk perguruan tinggi, dan ibu tuh sampai sebelum meninggal itu sampai 3 kali masuk rumah sakit. Terusan sampai akhir hayatnya tuh yang ditanyain, gimana kamu sehat, kamu baik-baik aja, kamu doa ibu tuh manjur, insya Allah tahun ini kamu bakal keterima di PTN negeri. Dan alhamdulillah waktu itu ibu udah nggak ada sih, tapi alhamdulillah keterima kayak gitu aja. Ya deket banget, gila gue tuh belum getar sama gue deket banget. Gue nggak bakal bisa diwawancara ya gue kalau kayak gitu. Pokoknya itu deket banget. Mama gue paling orang yang paling pertama setiap anaknya kenapa-napa. Terutama gue, karena gue anak. Ya gue ngerasa sih emang jadi anak kesayangan. Walaupun mak gue juga sayang kakak gue, cuma maksudnya karena gue bontot, jadi mak gue tuh lebih kayak ya apa-apa ke gue gitu. Kalau gue ada yang nyakitin, mak gue tuh orang yang pertama maju paling depan. Mau itu urusan sahabat, urusan pacar, pokoknya mak gue gitu, sedekat itu gue sama mak gue. Terus mama gue juga kalau curhat apapun ya ke gue gitu, karena gue udah gede. Selain gue bisa ngadu ke mak gue juga bisa ngadu ke gue gitu. Jadi ya udah bisa saling bertukar pikiran gitu sama mama. Dulu sih nggak deket, cuma tuh pas SMA sampai kerja itu baru deket. Soalnya kayak itu lah. Deket, sedekat apa sama ibu? Deketnya biasa aja sih ya. Karena aku tuh lebih deket sama kakakku yang ketiga, cewek. Aku lebih dekat sama dia. Jadi kalau cerita tuh jarang aku cerita sama ibu. Jadi lebih banyak cerita tuh sama kakakku yang cewek. Tapi beberapa juga cerita sih gitu-gitu. Ada yang kalau emang penting diceritain ya aku ceritain gitu. Deket banget gue, kayak apa ya, penggantinya temen sih. Soalnya gue kalau kemana-mana nih habis ngapa-ngapain, ada cerita apa hari ini pas selalu cerita ke ibu, karena she's my kemandiri. Deket sih. Kalau orang ya deketnya ya, kalau orang-orang mungkin ibu sama anaknya, cuma biasanya ibuku yang kayak ngebuat oh Mbak Mari ini temennya gitu, jadi sering diajak cerita atau masalah yang dapat gitu. Aduh. Jadi gitu, jadi kayaknya nggak sekaku sama orang-orang sih, sama orang-orang pada umumnya kayak ibu sama anaknya gitu. Aduh, udah dari awal aja tuh udah kayak sedih gitu. Jadi jelasin ya, deketnya tuh ya deket banget sih ya, karena kan gue anak terakhir ya, tapi
nggak jadi gitu. Maksudnya tuh harusnya anak terakhir, tapi gue punya adik, tapi jarak gue sama adik gue itu jauh, jadi lebih ke emang udah pernah bontot juga, jadi tuh emang deket banget sih sama mama gue gitu. Dibilang kayak temen sih, lebih ke kayak sahabat sih ya sama mama gue tuh, karena apa-apa tuh gue kayak kayak selalu cerita gitu sama dia, kayak kalau misalnya ada masalah atau ada kalau ada kayak ada masalah atau ada apa gitu, semuanya tuh gue ceritain ke mama gue gitu. Karena nggak ada gitu kayak yang bisa nenangin kita selain orang tua gitu, apalagi kan seorang ibu yang ngelahirin kita, yang ngurus kita gitu dari kecil. Kalau bisa ada kata lebih deket dari ibu, itu mungkin kata itu lebih pantas gitu buat gue sama mama gue, karena dibilang deket tuh udah lebih dari deket sama ibu sendiri tuh gitu. Sebenarnya tuh aku sama mama nggak deket, karena Rida itu orangnya introvert banget. Jadi tuh kalau habis pulang kerja langsung ke kamar, kayak nggak pernah cerita-cerita. Tapi baru ngerasain sosok mama itu pas kemarin Rida lagi drop, lagi sakit, lagi nangis di kamar sendirian, tiba-tiba mama meluk. Itu baru ngerasain kayak, oh iya gue butuh mama gitu. Jadi kayak mama tuh buat aku sosok yang selalu ada. Kalau sedekat apa, kurang dekat. Tapi kalau misalnya untuk anak sama ibu, lumayan dekat. Tapi ya hubungannya, aduh, jangan gitu. Ya sedih kalau ada jalan. Deket banget lah, sampai tidur aja diklonin. Oh iya. Ya. Sebenarnya gue nggak terlalu dekat sama mama gue. Gue lebih dekat ke bapak gue. Cuma kalau ngomongin orang tua tuh bener-bener bikin sedih banget kan. Udah dari di perut, terus orang tua mama gue ngelahirin, terus ngebesarin gue, nguliahin gue sampai sekarang. Bener-bener semuanya tuh nggak bisa dibales. Walaupun apa ya, kayak sering marahin gitu, terus guanya masih suka ngelawan, nggak bisa dibilangin. Dan gue ngerasa belum bisa bales pengorbanan mama gue. Pasti semua orang juga ibunya gitu banyak berkorban, apalagi buat anaknya kan. Sebagai anak sama orang tua pasti deket, kayak karet aja, nggak bisa jauh-jauh dari dia. Gue nggak terlalu deket dan juga pokoknya nggak bis banget sama ibu gue, nggak jauh-jauh banget sama ibu gue. Gue baru deket setelah dia tuh sakit, sampai gue tuh nginep di rumah sakit 4 hari berturut-turut tanpa tidur pun kurang, makan gue pun juga nggak terjaga. Gue cuma bisa berbaring doang di samping ibu gue. Di saat itu juga gue nangis sama ibu gue. Di Hamin 2 ibu gue meninggal, dan bodohnya gue tuh belum sempat minta maaf ke ibu. Yang gue banggain dari mama gue bisa bagi waktu. Dia bisa ngebagi waktunya dengan baik. Apa ya, dia baik hati, terus dia juga kerja keras, salut banget sih sama pengorbanannya selama ini. Ya walau sedikit agak cerewet, tapi dia demi kebaikan kita juga sebagai anak. Jadi ya udah. Oh, jadi disediain tisu. Yang dibanggain dari Bunda itu, udah anjir. Bunda tuh nggak ninggalin ayah pas ayah jatuh.
Itu sih. Di saat teman-teman ayah yang lain ditinggalin istrinya pas dia jatuh, tapi bunda masih bertahan dan mau. Tuh. Malah kayak bantuin ikut kerja juga akhirnya pas ayah nggak kerja. Dia tuh sosok wanita yang kuat ya. Karena sekarang kan mungkin ibu gue tinggal sendiri ya. Dia tuh udah nggak ada seorang suami lah istilahnya. Dia bisa mendidik anak-anaknya sampai sekarang, bisa mendampingi anak-anaknya sampai punya kehidupan masing-masing gitu. Kayak gue salut banget sih sama dia. Dia bisa melewati itu semua sendiri. Walaupun di momen penting dia tuh nggak ada yang mendampingi gitu. Kayak contohnya dulu ibu gue pergi haji tanpa didampingi seorang suami, tapi digantiin sama gue yang ngedampingin dia sampai mulai dari berangkat sampai pulang tuh gue yang dampingin gitu. Kayak dia hebat banget sih menurut gue. Yang dibanggain rela nyari duit buat anak-anaknya. Sabar. Ibu tuh sabar banget. Mau dibilang orang nggak berpunya atau apa, tapi ibu tuh selalu ngeusahain apapun itu harus ada. Meskipun bapak mungkin pekerjaannya hanya biasa-biasa aja, tapi ibu hebat ngatur keuangan sampai hampir semua anak-anaknya bisa kuliah, memperjuangkan anak-anaknya supaya bisa makan enak, bisa pendidikannya bisa tinggi kayak gitu. Sama gue tuh keras kepala, tapi paling legowo sih kalau gue lihat dari saudara kandung yang lainnya tuh, sama gue ya emang paling legowo, paling nerima apapun dia mau punya masalah sama keluarga sendiri tuh, mak gue yang paling ngalah. Gue tahu masalah sama adiknya atau di antara keluarganya kalau ada yang bermasalah pun, mama gue selalu jadi penengah. Terus mama gue tuh juga orang yang gampang kasihan gitu, gampang empati ke orang. Terus kalau misalkan lihat pengamen atau apapun dia suka berbagi. Cuma yang paling gue banggain tuh ya itu, mak gue tuh legowo selalu ngajarin gue kayak kalau orang jahat nggak boleh dibalas kayak gitu deh. Ya pokoknya mak gue yang paling ditanemin dalam diri gue tuh nggak boleh dendaman sama orang, nggak boleh dendaman. Makanya gue juga tertanam sebenci-bencinya, sekesal-kesalnya apapun gue sama orang itu nggak pernah jadi yang mendarah daging gitu di hati gue nih. Gue benci banget sama dia, nggak pernah, karena ya itu gue saat marah itu doang. Besokannya gue udah bakal lupa sama kejadian-kejadian yang gue benci sama siapa, gue kesel sama siapa tuh gue bakal lupa, nggak bakal jadi dendam atau apa gitu. Tuh berkat didikan orang tua gue juga sih, karena buat sekarang tuh emang banyak gue lihat orang, gue kesel banget sama dia, udah gue nggak bakal gini-gini lagi gitu, kayak jadi dendam gitu. Kalau gue sih insya Allah nggak kayak gitu, nggak ada dendam karena didikan orang tua gue juga, terutama mama gue gitu. Hebat sih, soalnya tuh kayak kok kuat gitu punya anak kayak gue gitu. Lebih ke kasihan sih punya anak kayak gue. Hebat sih dia mau. Hebat sih dia nggak pernah marah. Gue mau bandel dan naudzubillah ya, tapi dia nggak pernah marah gitu. Dia itu sosok yang
kuat banget asli, parah kuat asli. Terus kayak misalkan kan aku di kampung ya, jadi kita masih ke sawah, itu dari pagi sampai sore. Terus kayak ya sebagaimana petani pada umumnya kan ada jemur-jemuran di sawah untuk entah itu untuk bisa menghidupi keluarga, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa memberikan masa depan anaknya yang lebih baik lagi. Jadi kadang rela panas-panasan. Kuat sih, dari latar hidupnya aja udah broken home, tapi dia bisa survive sampai sekarang tuh udah hebat banget. Terus selalu melakukan yang terbaik buat anak-anaknya lah, itu udah suatu kebanggaan buat gue. Membela-belain apapun untuk gue, kayak jadi teman baik gue, semua udah cerita, jadi teman cerita gue, jadi ya gitu deh, bisa menjadi penasehat yang baik. Ada. Nggak tahu, mungkin semua orang punya kayak gitu, tapi kayaknya di satu hal yang mau dibanggain sama ibuku tuh kayak mau gimana pun keadaannya tetap mau mandiri gitu. Maksudnya berdiri di atas kakinya sendiri gitu, terlepas dari bantuan dari orang-orang. Tapi kalau ya bisa sendiri, kenapa harus orang gitu kan? Dan itu kebawa kayaknya sampai sekarang. Yang dibanggain dari mama gue tuh kayak ya dia apa ya, walaupun gue punya adik kecil gitu, gue udah kerja, bapak gue kerja tapi dia tetap kerja gitu. Maksudnya kayak yang gue nggak boleh nih nggak bebanin anak gue sama suami gue doang gitu, gue juga harus kerja. Aduh, kayak gue bangga sih sama mama gue, karena dia tuh walaupun sibuk kerja, walaupun ngurusin adik gue tuh super banget aktif, yang kayak dibilangin tuh nggak bisa gitu. Dia tuh bener-bener aktif banget walaupun cewek. Dan itu tuh mama gue tuh nggak pernah ngeluh gitu, kayak aduh mama capek gitu ngurusin adik kamu, mama juga kerja. Dia tuh nggak pernah ngeluh gitu. Sedangkan gue aja yang nggak ngurusin adik gue, kadang gue masih ngeluh gitu ke mak gue soal kerjaan gue, soal temen-temen gue. Tapi itu dia nggak pernah ngeluh ke gue. Itu sih gue bangga banget sama sosok mama gue tuh. Dia tuh wanita yang kuat banget, yang tangguh banget. Ada mama itu, walaupun Rida pernah melukain hatinya, pernah nangis di kamar segan karena kata-kata Rida gitu yang nyakitin hati mama tuh, mama masih memperhatikan Rida. Kayak nanya, habis nangis tuh dia langsung nanya, kamu udah makan gitu, kayak ngerasa berdosa aja, kayak ya Allah udah nyakitin hati mama tapi mama masih peduli sama aku. Pasti selalu ngebelain anaknya, selalu mau mengalah gitu demi anaknya. Banggain apa? Oh, banggain ibu tuh apa ya? Sabar dia sih. Ya, mama gue tuh bawel dari hal kecil doang gitu. Ya tahu sih itu pengen yang terbaik buat anaknya, kayak misalnya misalnya kan kalau gue dari SD gitu, walaupun udah masuk ranking 5 besar, tapi mungkin namanya orang tua pasti kan maunya anaknya yang pertama gitu. Orangnya independen, terus kerja keras, ngidupin anak-anak sampai gede. Penyayang banget demi Allah, sumpah penyayang banget. Bahkan sampai sekarang gue tuh ngerinduin banget sosok dia tuh. Kayaknya sih di dunia ini kayaknya nggak ada lagi deh selain dia. Kayak cuma dia doang gitu yang sempurna menurut gue. Sebenarnya nggak ada yang nggak gue suka sih, cuman kadang agak jengkel tuh sifat kepo mama gue. Kayak sifat kepo terus ikut campur. Yang sifat nggak suka ya banding-bandingin anak. Karena menurut Hani tuh sebenarnya anak tuh punya porsinya masing-masing, dan gak suka dibanding-bandingin antara anak satu dan anak
kedua atau ketiga kayak gitu. Kalau dibanding-bandingin tuh kita jadi kayak punya pressure gitu, kayak tekanan gitu dari pihak yang terdekat kita. Jadi ya itu malesnya kalau misalnya sama ibu kayak apa sih kalau nggak ranking. Kenapa ada tekanan itu karena kayak nggak ranking atau nilai jelek itu juga jadi patokan dia ngukur sebuah anak tuh berhasil atau enggak. Sifat yang nggak disuka dari bunda itu apa ya? Bunda tuh masih kayak anak kecil yang suka ngambek-ngambekan gitu. Kalau ayah pergi ngambek, terus kalau misalnya gak ada uang juga rusing-rusingan. Pokoknya terus kadang dia juga kayak ngeluh capek gitu. Itu sih yang paling gak disuka. Apa ya, mungkin menurut gue gak suka dicerewetin kali ya, tapi mungkin itu salah satu sifat alami orang tua, apalagi terutama ibu, suka marah-marah. Tapi itu wajar sih, karena itu kan juga namanya ibu-ibu ya kan, suka marah-marah gitu. Tapi kan dia marah-marah dan cerewetnya itu hal yang baik, itu maksudnya tuh baik, bukan karena benci sama anaknya gitu. Ada sih pasti adanya, karena dia tuh suka kayak mungkin ya cewek ya, jadi gibah gitu loh, jadi ngomongin orang-orang lain gitu. Sebenarnya saya udah bilang juga kalau bisa udahlah biarin aja, biar apa maksudnya nggak usah ngomongin orang, mending ya udah kita jalanin yang tujuan kita aja kayak gimana gitu. Selalu memendam perasaannya, jadi tuh sering nggak bilang kalau ada masalah, tahu ada gitu yang dipikirin, terus ya diem aja, kalau marah diem, udah gitu aja sih. Sifat yang gue nggak suka apa ya? Nggak ada, tapi gue lupa karena gue nggak begitu apa nih ya. Ya udah wajar gitu nggak sukanya orang tua tuh. Ya paling kayak apa-apa nih ngomel. Kalau dia udah kesel ngomel bentar. Nggak ada sih, nggak ada kayak yang paling gue nggak suka. Terlalu baik sama orang sih. Kayak lawan gitu kayak orang gitu. Ya jadi sifat yang nggak aku suka tuh kadang ibu aku tuh suka ngeyel dengan pendapat dia yang sebenarnya itu nggak bisa kayak gitu loh. Jadi ya namanya orang tua ya, jadi pasti ada sifatnya kayak gitu. Terus kayak dia berusaha pokoknya pendapat ini bener gitu, padahal itu salah gitu. Itu ibu aku suka kayak gitu. Bawel. Nggak bawel sih, marah-marah. Terus gampang bad mood sih, itu yang bikin. Tapi sebenarnya dari itu juga kadang dari sifat gue sih yang masih bandel, masih susah dibilangin, itu sih yang bikin dia marah, bikin dia bad mood. Jadi nggak mungkin dia marah kalau nggak ada alasannya. Ada yang nggak suka kayak terlalu gampang gitu. Udah tahu ini tuh nggak baik. Misalnya ada orang, oh dia tuh udah kemarin orangnya kayak gini, masih ada dikasih kepercayaan atau dikasih tolong gitu. Seharusnya kalau menurut kita yang mungkin pikiran anak muda gitu, kalau udah ada red flag-nya ya udah di cut off aja, atau ya udahlah lu urusin diri sendiri atau segala macam kayak gitu sih. Dibilang nggak suka sih bukan nggak suka, cuman kayak lebih ke apa ya, kadang kesel aja kalau dia lagi ngomelin adik gua, atau kadang kesel aja kalau misalnya tuh dia kayak malah kayak ikut ngaji atau arisan ngumpul-ngumpul sampai malam, sedangkan adik gua tuh di rumah gitu, gak ada mak gua gitu. Palingan ada dia tuh kalau marah panjang banget, bisa berjam-jam dibahas terus gitu. Kayak kalau nggak dibilang mau udah stop, Rida ngerti, Rida paham, gak bakal Rida ulangin, itu nggak bakalan diberhentiin sampai hari-hari berikutnya tuh masih dibahas terus-terusan gitu.
Ya mungkin kalau misalnya itu suka nyindir kali ya. Tapi mungkin itu juga kan banyak orang tua yang kayak gitu juga. Jadi kayak wajar aja juga orang tua. Nggak disuka kalau sekali ngambek nggak mau masak dia. Kadang terlalu bawel sih. Cuma bawelnya tuh peduli, jadi serba salah gitu. Maksudnya ada nggak sukanya, ada sukanya gitu. Paling suka marah-marah doang sih, tapi ya itu wajar lah. Kalau ada sesuatu masalah dipendam sendiri, nggak terbuka sama keluarga, kecuali orang-orang terdekat seperti abangnya. Tapi kalau sama anaknya tuh nggak, bahkan sama suaminya pun nggak terbuka. Makanya ketika pas dia sakit, anak sama bapak gua baru tahu dia sakit tuh di pas hamil 2 minggu. Itu pun udah terkena penyakit kanker payudara stadium 4, udah nggak bisa tertolong lagi. Kalau lu kayak gimana ya, kalau lu biasa ngeliat orang-orang SCBD itu bisa ngebagi waktu kerjanya dengan baik, lu harus ngeliat mama gue yang lebih baik ngebagi waktunya. Kayak dia pagi-pagi jam 5 tuh jam 3 udah bangun buat siap-siap ke sekolah, buat siap-siap kerja. Terus setelah pulang itu dia udah masak, udah bisa masak, udah ngerapihin rumah, udah dengerin cerita-cerita anak-anaknya. Terus mama gue tuh paling hebat kalau ngadepin sifat-sifat keluarganya. Kayak mungkin bapak gue yang emang agak jengkelin buat mama gue, terus kayak dia juga bisa sabar sama sifat gue yang lebih keras daripada kakak dan adik gue. Hebat banget sih sebenarnya, dia tuh orang paling pekerja keras. Dia selalu punya perhitungan yang akurat gitu kepada anak-anaknya. Terus dia juga paling baik sih, paling perhatian. Ya walau kadang sedikit cuek, tapi dia tuh sebenarnya perhatian banget sama anaknya. Selalu jadi support anaknya. Dikala anaknya juga lagi sedih, nangis, selalu nanya kenapa kayak gitu. Bunda tuh hebat banget. Hebatnya tuh emang waktu pas saya jatuh banget sih Bunda bener-bener ikut kerja bang. Kayak bangun pagi, nyiapin sarapan, terus pulang juga harus tetap nyetrika gitu. Ya walaupun ada ngeluhnya, tapi Bunda hebat. Gak bisa dijelasin, hebat banget pokoknya. Hebat banget. Ya, seperti yang tadi aku bilang ya, dia tuh sampai kayak pekerja keras banget. Waktu itu pernah sampai jalan, malah sawahnya tuh kayak jauh banget ya sawahku tuh. Jadi kalau ke sawah tuh kita nggak bisa pakai kendaraan apapun itu. Bisa sih, cuman jarang. Jadi lebih ke kita tuh lebih sering jalan. Jadi jalannya itu hampir 3 km kayaknya ada sih. Jadi ya bayangin aja sih, ibuku tuh sehebat itu jalan dari rumah ke sawah 3 meter tuh kayak sih, kayak, ya lumayan sih. Jadi kayak dia tuh sangat pejuang, sangat kuat banget. Pokoknya gimana caranya biar dia bisa anaknya tuh menjadi anak yang berguna. Kalau itu gue nggak inget sih, gue terakhir kali ngomong sayang kapan, kayaknya udah bertahun-tahun. Udah lama sih kayaknya, udah lama banget. Sekitar setahun yang lalu kayaknya pas hari ibu juga. Sayang ke Bunda. Kapan ya? Udah lama banget lagi. Kayaknya udah lama banget deh. Terakhir cuma ingetnya pas bilang cuma Bunda cantik doang. Tapi kalau sayang udah lama banget. Pas ibu gue sakit sih. Sakit dia tuh sampai nggak bisa gerak mungkin ya. Terus badannya panas. Dia tuh sering banget minta pijitin gua.
maksudnya minta gue yang mijitin dia gitu. Dan di situ gue suka mikir, ibu gue tuh udah tua gitu loh, badannya udah gampang sakit, terus kadang suka minta pijitin gue. Dan itu gue pernah bilang sayang gitu sama dia, gue nggak mau kehilangan dia secara cepet. Kayaknya pernah pas itu akhir bulan kemarin deh, akhir November itu lewat Vicol biasa. Sebelum ibu meninggal, bener-bener ibu meninggal jam 1 dini hari, malam jam 6:30. Ayu peluk ibu, bilang, ibu, Ayu sayang, ibu, Ayu mau ibu ada di saat Ayu masuk kuliah, di saat Ayu ngekos. Itu pelukan terakhir dan ucapan sayang terakhir untuk ibu. Kalau untuk ucapan sayang, gue jarang. Tapi gue sering ngungkapinnya itu ya lewat langsung aksi gue, kayak misalkan mama gue ke kamar, gue tiduran, gue sambil pelukan, sambil peluk-peluk, sambil gelendotan aja, karena gue emang sifatnya manja ke mama gue gitu. Cuma kalau untuk bilang yang kayak Dede sayang mah gitu-gitu enggak. Cuma untuk gestur sayang itu gue lebih bisa ngungkapin daripada kakak gue gitu ke orang tua. Terakhir itu waktu sungkeman nikah itu terakhir, dan kayaknya emang cuma itu doang. Soalnya kayak nggak bisa ngomongin gitu, cuma paling kalau gua kan love language-nya kasih gift sama act of service ya. Jadi nggak bisa kalau pakai word affirmation. Aku tuh jarang tuh bilang sayang sama ibu aku. Kayaknya nggak pernah sih, karena apa ya, nggak pernah aja aku tuh bilang sayang sama ibu aku. Tapi kalau nunjukin sikap sih sering ya. Nggak pernah kayaknya. Kalau diungkapin nggak pernah sih. Katanya gue sayang banget sama ibu gue. Kayaknya belum pernah deh malah. Maksudnya secara aku sayang mama atau gimana, kayaknya nggak pernah deh. Bulan kemarin pas mama gue ulang tahun, tapi gue nggak ngucapin langsung, gue cuman kayak lewat chat aja, kayak bilang selamat ulang tahun mah, gitu doang sih. Sayang semalam iya, kan VCN terus. Kayaknya pas mama gue ulang tahun deh. Terakhir bilang sayang pas dia ulang tahun. Cuma gue nggak berani untuk ngucapin langsung sih. Gue tuh orangnya maluan. Sebenarnya tuh gue pengen ngungkapin sayang, cuman karena orang yang malu ya jadi tertahan-tahan sayangnya. Bahkan sampai dia meninggal pun gue bahkan nggak sempet bilang sayang gitu ke dia. Rida tuh nggak pernah bilang secara langsung. Tapi kalau lagi mamah tidur, itu Rida selalu gitu ke kamarnya, mastiin buat perutnya itu masih bernafas apa enggak. Terus Rida cuma bilang, "Ma, Rida sayang," gitu. Karena gengsinya tinggi banget, jadi nggak pernah bilang langsung. Gitu. Kalau mau ngomong, Mbak Wita, maaf kalau Wita suka ngelawan mama. Maafin Wita kalau Wita misalnya lebih milih teman-teman Wita daripada mama. Wita nggak bisa ngebayangin kalau demi Allah kalau mama ninggalin Wita kayak gimana.
nggak pernah ngelihat mama bisa seneng. Wita sadar mama selalu ngedahuluin Wita daripada adik sama kakak Wita, cuman feedback yang Wita kasih ke mama nggak ada. Ada sih, Cek. Maaf ya Bu Hani sering ngecewain Ibu. Banyak ngelawan. Banyak. Ya walau Hani juga tahu kalau Hani punya kekurangan, setiap anak punya kekurangan, tapi Hani tahu Hani pas sering ngelawan. Hani tahu udah nggak boleh pulang malam, tapi Hani tetap pulang malam karena Hani juga tahu mungkin ibu pengen ngelindungin anak-anaknya, tapi ya mungkin emang pergaulan Hani juga yang kayak gini. Terus Hani juga mau bilang makasih banget ke ibu kalau selama ini Hani ngerepotin ibu mulu. Nyuci baju aja masih dicuci. Hani pengen nyuci sendiri sebenarnya Bu, tapi ibu selalu bilang nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Hani capek udah kerja. Padahal Hani juga pengen nyuci sendiri. Maaf banget Hani cuman bisa ngepel aja tiap minggu, itu juga nggak sering. Kalau gosok aja sering masih digosokin. Hani pengennya gosok sendiri Bu sebenarnya. Hani pengen banget mandiri sebenarnya Bu. Hani nggak mau kelihatan sedih di depan ibu. Tapi Hani nggak tahu mau gimana jelasinnya ke ibu. Dan Hani sayang sebenarnya sama ibu. Banyak pengorbanan ibu yang ibu lagi sakit tetap masak. Ya, walau pasang surut usahanya punya warung lagi gimana. Tahu sering ngambilin jajanannya. Tahu keuntungannya pasti dikit, nggak mungkin banyak kan. Tapi Ani minta maaf banget ya Bu, kalau selama ini Ani ngerepotin ibu. Ani pengen sebenarnya mandiri Bu, tapi ibu selalu manjain Ani. Makasih Bu. Ngomongin ke Bunda, mau minta maaf kalau kemarin omongan aku bikin sakit hati Bunda. Kayak apa ya, maaf banget, mungkin aku udah di posisi dewasa, udah bisa melawan Bunda, tapi sebenarnya gak mau banget. Tapi terus makasih juga Bunda udah masih bertahan di sini bareng-bareng. Semoga Bunda panjang umur sampai kakak bisa balas budi Bunda. Terus semoga pokoknya makasih udah kuat ngelahirin 3 anak, udah kuat masih bertahan. Maaf kalau belum bisa ngasih uang bulanan Bunda yang banyak, tapi aku lagi berusaha. Semoga bisa lebih banyak, biar Bunda bisa lebih beli apapun. Makasih udah selalu ingat anak-anak ya. Kayak walaupun susah tapi Bunda nggak usahain beli buat anak. Pokoknya makasih. Banyak sebenarnya mau diomongin ke mama, banyak yang mau aku ceritain juga. Ya intinya Hilmi sayang banget sama mama, meskipun
meskipun cuma bisa nemenin sampai umur 4 tahun, tapi Hilmi seneng. Di umur 4 tahun itu aja mama tuh sebenarnya udah banyak banget ngajarin banyak hal itu Hilmi ke anak-anaknya. Apalagi tentang kedisiplinan tuh mama sering banget ngajarin dari dulu itu sampai maksudnya sampai apa ya, marahin gara-gara hal kecil. Jadi Hilmi kadang suka kangen aja gitu kalau Hilmi juga sebenarnya minta maaf kalau Hilmi jarang ke makam karena terlalu sibuk. Tapi Hilmi selalu doain mama. Ibu, aku sayang banget sama ibu. Oh iya, aku doain setiap hari ibu tuh semoga sehat, supaya bisa menjalani ibadah, bisa bisa ngajarin gue lagi hal yang lebih baik lagi. Pokoknya ibu sehat-sehat sampai nanti gitu. Ya, pokoknya semangat deh buat ibu gue yang sekarang tinggal sendiri. Kalau ada mama cuma bilang makasih banyak, terus udah support Chandra sampai saat ini, terus udah maksudnya udah apa ya, apa sih namanya, udah ngasuh kita sampai berapa tahun, terus juga udah banyak ngasih masukan, terus juga ngedidik saya sampai jadi sekarang ini gitu. Ibu, meskipun ibu udah nggak ada, walaupun ibu khawatir Ayu nggak bisa apa-apa, ibu harus tahu Ayu tuh kuat, Ayu tuh hebat. Ayu bisa berdiri tanpa ibu. Ayu bisa nyelesain kuliah Ayu. Ayu bisa kerja seperti sekarang. Terima kasih atas doa-doa ibu selama ini. Doa ibu benar-benar manjur banget. Dulu ibu pernah bilang, maafin ibu kalau ibu nggak bisa ngasih uang jajan banyak. Suatu saat ketika Ayu udah kuliah atau Ayu kerja, Ayu mungkin bisa dapat beasiswa, bisa ngebiayain apa yang mau Ayu inginkan. Dan alhamdulillah semua kesampaian. Terima kasih doanya untuk Ayu. Ya gue mau bilang makasih udah selalu jadi yang terdepan, yang terbaik kalau gue disakitin. Apalagi ya, pokoknya mama gue tuh paling the best. Gak bisa lihat anak bontotnya tuh pokoknya jagain gue banget, selalu mikirin gue. Dia bilang makasih buat mama, selalu ada, selalu maju paling depan. Kalau dia apa-apain, kalau dia nggak punya temen, selalu bisa jadi temen. Makasih udah nerima anak kayak gini. Udah, pokoknya kayaknya nggak ada ibu-ibu yang mau sih kalau disumbangin anak kayak gua ya. Cuma mama doang kayak. Udah sih itu aja. Kayak makasih banget udah mau jadi mama walaupun anaknya kayak gini. Makasih ya, Ma. Aku mau bilang terima kasih sama ibu karena aku udah sampai sebesar ini. Nggak tahu
aku sih nggak bisa ngebayangin ya gimana kuatnya ibu aku berjuang dari yang mengandung sampai melahirkan aku, sampai bisa merawat 4 anak. Dan semoga ibu selalu sehat-sehat sampai nanti. Buat ibu, makasih banget udah jadi ya. Makasih udah selalu jadi temen aku, selalu dengerin cerita aku. Terus ya pokoknya selalu support gue sih, nggak pernah nuntut, kayak nggak pernah ngebanding-bandingin. Makasih banget udah jadi garda terdepan buat aku, udah selalu sayang, selalu support, selalu melakukan yang terbaik. Pokoknya kayak makasih banget atas semua jasa-jasa apapun. Mau bilang kalau apapun yang bakal aku lakuin ke depannya atau yang aku pilih ke depannya itu pasti udah ngelewatin pemikiran sama pertimbangannya banyak dan besar. Jadi mama yang di sana atau ibu aku yang di sana nggak perlu khawatir gimana ya. Semua yang aku pilih udah konsekuensinya aku udah tahu dan aku pasti bisa buat ngejalanin apa yang udah aku pilih sebelumnya gitu. Sama satu deh, aku sama ini mikir kalau ibu aku tuh masih muda gitu, 40 tahunan. Karena aku melihatnya kayaknya teman-teman ibu aku tuh pasti di atas 45-5 bulan. Tapi kayaknya akhir-akhirnya aku sadar kalau umur itu kan tiap hari bertambah ya. Jadi pengennya mau di gimana pun, sama di mana pun, aku pengen ibuku sehat-sehat terus dan nggak perlu pikirin hal yang seharusnya nggak perlu dipikirin. Itu banyak sih yang mau diomongin ke dia, cuman paling inti-intinya aja yang mau gue sampein buat mama gitu. Gue mau sampein kayak Ma sehat terus ya, panjang umurnya gitu, selalu sabar ngadepin aku yang kayak gini, yang kadang masih ngeluh. Ya masih jadi beban buat mama. Maaf kalau aku belum bisa ngasih apa-apa ke mama, belum bisa bahagiain mama. Tapi aku bakalan mencoba buat biar selalu jadi anak yang bahagiain mama, banggain mama. Semoga mama sehat terus, semoga panjang umur, jangan sampai sakit. Mama makasih udah jagain Rida selama Rida sakit. Maaf Rida belum bisa ngangkat derajat kedua orang tua Rida. Tapi Rida selalu berdoa semoga mama dengan kesabaran mama ngurusin Rida, mama diangkat derajatnya sama Allah, diberikan rumah istana di surganya Allah. Mama the best. Ya, mau minta maaf atas kelakuan Nadia gitu ya. Terus mau bilang makasih juga udah jadi mama yang baik, udah jadi teladan yang baik
dan pengen diri Nadia itu sebagai anaknya ingin menjadi seperti mama yang Nadia punya. Ya, terima kasih semua udah mau menghibur Nadia, udah mau merawat Nadia sampai segini ini, dan jadikan doain Nadia semoga bisa menjadi apa yang baik. Mama maafin Dina ya kalau Dina masih sering nyusahin dan belum bikin bangga, apalagi udah semester 9 tapi belum lulus. Maaf nggak bisa lulus tepat waktu dan masih belum bisa banyak bantu buat keluarga. Ya pokoknya Mas sehat-sehat terus aja sampai semoga gue bisa sukses buat ngebanggain orang tua gue nanti. Sampai saat ini gue tuh masih merindukan banget. Bahkan gue berharap kalau bisa dia bisa hidup kembali di sini. Dan gue juga berharap suatu saat nanti gue bisa dipertemukan sama ibu gue di surga nanti. Dan gue nggak mau dan nanti di akhir nanti gue tuh berpisah sama ibu gue. Entah guanya di neraka atau ibu gue yang di neraka.